Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmani dari kelompok 1. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang bisnis masa depan. Pengertian memulai bisnis adalah hal yang luar biasa. Akan menjadi tantangan bisnis tersendiri untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Akan ada banyak hal persoalan yang dihadapi ketika berbisnis. Berbagai permasalahan dalam bisnis sering membuat seseorang merasa berkecil hati. Bahkan terkadang sebagian orang menyerah jika tidak dapat menghadapi tantangan bisnisnya. Banyak yang mengira asalkan ada ide yang bagus disertai dengan kerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Namun, dalam dunia bisnis, semuanya bisa terjadi. Mulai dari gejolak perekonomian, human error, atau tren yang bisa mengguncang model bisnisnya yang selama ini lancar jaya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis tantangan bisnis. Yang pertama, moral dan integritas. Dunia bisnis dan kerja seringkali mengundang dilema moral dalam setiap prakteknya. Banyak sekali kesempatan untuk meraup untung lebih besar dari klien. Kompromi dengan kualitas bahan baku, serta menutupi kekurangan yang ada. Selanjutnya, itu ada sumber daya manusia. Teknologi telah diterapkan dalam bisnis, tetapi masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bahkan jika sumber daya manusia yang digunakan disesuaikan dengan teknologinya. Selanjutnya itu ada transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari mungkin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Selanjutnya itu ada persaingan yang semakin ketat. Tentunya perusahaan juga akan mendapatkan persaingan dari berbagai perusahaan lain di belahan dunia manapun. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang berkesinambungan, perusahaan akan tertinggal dari pesaingnya. Jenis-jenis tantangan bisnis yang kelima yaitu perubahan masyarakat. Selain menginginkan sesuatu dengan cepat dan praktis, tantangan masyarakat saat ini adalah selalu berubah, baik dari segi selera, keinginan, maupun kebutuhan. Orang-orang saat ini mudah bosan dengan satu hal dan memiliki keinginan yang cukup kompleks. Keenam, kurangnya dukungan pemimpin. Oleh karena itu, pemilik bisnis sebaiknya membuat suatu kegiatan yang dapat mengakrabkan karyawan, pihak manajemen, dan pemilik bisnis sendiri. Yang ketujuh, kondisi ekonomi. Sebagai pemilik bisnis, ketika menghadapi ekonomi yang tidak stabil, hendaklah selalu berpikir jangka panjang. Situasi yang berubah cepat menuntut pengambilan keputusan segera. Kedelapan, keuangan bisnis. Untuk bisnis kecil, pemilik bisnis mungkin masih dapat menjalankan peran sebagai pengelola arus keuangan. Namun, mempekerjakan seseorang yang profesional merupakan hal yang baik untuk bisnis. Kesembilan, perencanaan pemasaran. Mulailah dengan tujuan pemasaran agar mereka sadar akan eksistensi bisnis yang dijalankan. Ada berbagai kanal dan teknis pemasaran yang bisa kita lakukan. Yang terakhir 10, ekspektasi kurang realistis. Tidak sedikit yang gagal dalam mencapainya. Untuk mendapatkan banyak uang dan memperluas bisnis dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM saya 1803041443. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat tentang bisnis online. Yang pertama yaitu hemat biaya tempat dan karyawan. Maksud dari hemat tempat dan karyawan adalah sebuah toko online tidak memerlukan tempat secara fisik untuk menampung segala produk dan sebagai tempat bertransaksi. Dan karena sistem yang lebih simpel, pemilik toko online tidak perlu meluangkan
waktu yang banyak untuk merekrut karyawan. Karena dalam hal penyetokan dan pengiriman barang atau pengawasan barang itu bisa dilakukan oleh satu orang atau dua orang saja. Yang kedua yaitu produknya yang fleksibel. Ini juga menjadikan alasan mengapa banyak konsumen berbondong-bondong berbelanja secara online karena barang yang disediakan itu bervariasi. Dan hal ini juga berlaku pada pemilik toko online karena bisa menyediakan barang apa saja dan dari agen mana saja selama barang tersebut banyak diminati oleh konsumen. Yang ketiga yaitu aksesnya bisa melalui internet. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk keluar rumah, kita hanya menunggu di rumah saja hingga barang tersebut datang. Dan juga dapat mengurangi kerumunan di toko-toko, apalagi di saat pandemi sekarang ini. Yang kedua yaitu pengeluaran biaya untuk gadget, perangkat komputer, dan software pendukung. Hal ini dilakukan agar bisnis online yang dijalankan itu berjalan secara kondusif. Yang ketiga yaitu resiko penipuan online. Contohnya itu seperti orang yang hanya iseng-iseng saja memesan dan tidak ada niat untuk membeli. Ketika barang sudah diproses, mereka malah lost kontak dan tidak bertanggung jawab atas barang tersebut. Jadi untuk kedepannya mungkin nama-nama tersebut di blacklist dan cara pembayarannya juga diubah. Biasanya itu dalam hal bisnis online ada dua kategori pembayaran. Yang pertama yaitu COD, yang kedua yaitu transfer. Mungkin lebih baik transfer, jadi uangnya ditransfer dulu, kemudian barangnya baru dikirim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadan Karlis dan saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan bisnis. Nah, yang pertama di sini ada kesigapan yang kurang. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis itu seharusnya kita memang harus selalu siap dan sigap dalam menghadapi segala situasi dalam perjalanan bisnis yang kita lalui. Seandainya kita mengalami sebuah kendala, kita mengalami sebuah ancaman dalam dunia bisnis yang kita jalankan, tentunya hal yang harus kita lakukan itu adalah siap dan harus menerima segala resiko yang akan terjadi dalam dunia bisnis tersebut. Jadi di sini poin pentingnya kita itu harus selalu sigap dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang kedua, di sini ada manajemen dan sumber daya manusia yang tidak profesional. Nah, tentunya dalam sebuah bisnis itu kita harus menyiapkan segala manajemen organisasi itu dan sumber daya manusianya harus yang profesional. Karena jika dari dalam bisnis tersebut itu sendiri sudah bermasalah atau tidak berkompeten dalam menghadapi segala ancaman dalam dunia bisnis, tentunya akan berimbas kepada bisnis yang kita lakukan. Jadi tantangan yang akan kita hadapi itu bisa dari dalamnya sendiri, yaitu adalah manajemen dan sumber daya manusia itu sendiri yang tidak profesional. Yang ketiga ada minimnya strategi digital marketing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini tentunya teknologi sudah sangat berkembang dan perkembangan teknologi itulah yang harus kita ikuti. Jika kita tidak segera mengupgrade teknologi yang sudah berkembang ini, tentunya itu akan menjadi sebuah tantangan besar bagi bisnis kita jika kita tidak melakukan sebuah perkembangan teknologi itu sendiri, yaitu dengan strategi digital marketing. Yang keempat ada keterbatasan modal. Nah, keterbatasan modal ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan bagi perjalanan bisnis yang kita jalankan. Jika kita memiliki ide yang bagus dalam bisnis, kemudian kita sudah memiliki konsepnya, tetapi jika
kita tidak memiliki modal yang memadai, tentunya itu akan menjadi sebuah tantangan bagi dunia bisnis yang kita akan jalankan itu. Selanjutnya ada peluang dan tantangan ekonomi bisnis Indonesia di wabah COVID-19. Nah, pada masa pandemi seperti yang kita jalankan pada saat ini, tentunya kita sebagai masyarakat atau pelaku ekonomi memang diharuskan untuk memiliki kemampuan ide kreatif atau inovasi dalam melakukan dunia bisnis mengikuti perkembangan kondisi yang kita jalankan ini gitu. Nah, di sini ada beberapa peluang bisnis yang dapat kita maksimalkan pada masa pandemi ini. Contohnya itu munculnya peluang bisnis yaitu e-bisnis, kemudian ada mengurangi biaya produksi dan biaya profesional, kemudian ada proses komunikasi dan mentoring antara karyawan itu lebih mudah. Yang keempat, itu ada media pemasaran semakin tidak terbatas. Contohnya itu ya melalui media sosial gitu. Jadi kita tidak perlu lagi manual dalam melakukan promosi. Yang kelima itu ada proses transaksi semakin mudah. Kemudian ada peluang bisnis di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Kemudian yang ketujuh ada penyedia tools dalam bidang metode pembelajaran. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya yang membahas tentang tantangan bisnis untuk masa yang akan datang. Perbedaan-perbedaan itulah yang bisa menjadi peluang bisnis sekaligus bisa meningkatkan kinerja para staf dengan menetapkan aturan-aturan seperti pengelolaan yang efektif dan efisien, absensi kerja, kepuasan kerja, dan tingkat perputaran tenaga kerja, di mana di masa yang akan datang akan menghasilkan hasil-hasil pendidikan akan menjadi tantangan sekaligus peluang yang bisa dijadikan bisnis. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah solusinya adalah membuat proses perencanaan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan kapan bisa mencapainya. Relatif terhadap sumber daya yang ada, perencanaan ini perlu dilakukan secara sama, tidak terburu-buru, dan mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta kondisi ekonomi di saat itu. Itulah mengenai beberapa tantangan bisnis yang perlu kita waspadai di dunia bisnis selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangannya zaman. Tantangan bisnis pun akan terus berkembang dan berubah. Untuk minimalisnya perlu dilakukan usaha tambahan dari kita sendiri maupun anggota untuk tekad yang pantang menyerah untuk bisa mencapai bisnis yang akan kita jalani. Baiklah, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan khilafnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.